hari ini kita akan ke MI. Ya, see you. Strategi yang saya ambil adalah strategi pembelajaran TGT atau yang sering disebut Teams Game Turnamen. Jadi, strategi atau metode pembelajaran Teams Game Turnamen adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Robert Slevin yang merupakan pembelajaran dengan tipe kooperatif dengan menggabungkan belajar kelompok, permainan, dan kompetisi antar tim. Dengan komponen utama presentasi kelas yaitu pemberian materi oleh guru, lalu tim atau kelompok, game, turnamen, dan yang terakhir adalah penghargaan tim atau apresiasi tim. Alasan saya memilih strategi pembelajaran Teams Game Turnamen ini adalah karena menurut saya dengan metode ini, siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan memudahkan pemahaman bagi siswa. Selain itu, metode ini juga efektif untuk menciptakan pembelajaran yang aktif karena siswa dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Siswa juga dapat lebih interaktif dan memungkinkan seluruh siswa untuk berpartisipasi. Strategi ini juga dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa karena dengan ini, siswa dapat melatih kemampuan berkomunikasinya dan mengembangkan kemampuan berinteraksi. Pembelajaran dengan strategi Teams Game Turnamen ini cocok untuk digunakan pada semua mata pelajaran karena strategi ini mudah untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan cocok untuk semua materi yang bersifat konseptual. Dengan ini, maka strategi pembelajaran Teams Game Turnamen akan efektif untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan meningkatkan pemahaman bermakna. Langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran Teams Game Turnamen. Yang pertama ada tahap presentasi kelas, yaitu guru akan memberikan materi kepada siswa secara garis besar, dan guru akan memberikan aturan dan prosedur Teams Game Turnamen. Yang kedua ada pembagian tim. Guru akan membagi siswa menjadi kelompok heterogen sesuai jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Guru akan membagi kelompok berdasarkan kemampuan akademik, jenis kelamin, dan latar belakang. Setiap tim yang dibagi oleh guru dibagi sesuai kemampuan yang berbeda agar tidak terjadi kesenjangan. Lalu yang ketiga ada persiapan game dan turnamen. Guru menyiapkan kartu soal dan lembar jawaban. Lalu mengatur meja dan tempat untuk turnamen. Lalu guru menentukan pembagian siswa berdasarkan meja sesuai kemampuan. Lalu yang keempat ada pelaksanaan turnamen. Siswa dari tim yang berbeda dengan kemampuan yang setara akan melakukan kompetisi. Siswa akan menjawab soal secara bergiliran dan dipastikan seluruh siswa akan mendapatkan kesempatan. Tiap siswa akan mengumpulkan poin untuk skor tiap tim. Lalu yang kelima ada penghargaan tim atau apresiasi tim, yaitu dengan menghitung skor tim dan skor individu. Lalu, guru akan memberikan penghargaan pada tim terbaik dengan kategori penghargaan, tim super, tim sangat baik, dan tim baik. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Guru akan mengevaluasi jalannya turnamen, pembelajaran collaboration yang kedua yaitu bowling campus. Strategi pembelajaran bowling campus merupakan salah satu metode yang diterapkan dalam pembelajaran berbasis kompetensi. Metode ini memfokuskan pada proses pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa.
beberapa ahli, strategi bowling kampus adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan elemen permainan dan aktivitas fisik dengan tujuan meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Metode ini dinamakan bowling kampus karena mirip dengan permainan bowling di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk memukul target pembelajaran tertentu. Langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran bowling kampus. Setelah ronde pertama selesai, selanjutnya ronde kedua. Yang pertama, guru meminta setiap kelompok memilih satu perwakilan untuk maju ke depan. Perwakilan dari setiap kelompok melakukan home pipa untuk menentukan kelompok mana yang akan bermain terlebih dahulu. Home pipa adalah metode tradisional untuk menentukan giliran secara acak. Kelompok yang terpilih pertama diminta untuk maju ke depan kelas. Yang kedua langkahnya, setiap kelompok memilih 5 kotak dari 20 kotak yang tersedia. Kotak-kotak ini berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok tersebut. Siswa di dalam kelompok bekerja sama untuk menjawab pertanyaan dari kotak yang mereka pilih. Langkah yang ketiga yaitu, setelah semua kelompok maju dan menjawab pertanyaan, guru menjumlahkan skor berdasarkan jawaban yang benar dari setiap kelompok. Lalu guru menjumlahkan skor ronde pertama dan skor ronde kedua. Kelompok dengan skor tertinggi diumumkan sebagai pemenang permainan dan guru memberikan reward kepada pemenang tersebut. Beberapa kendala yang terjadi saat menerapkan strategi pembelajaran. Yang pertama ada kendala waktu. Membutuhkan waktu yang cukup panjang karena persiapan game yang mungkin memakan waktu dan sering melebihi alokasi yang diperkirakan. Lalu yang kedua adalah kendala pengelolaan kelas. Suasana kelas bisa menjadi gaduh dan guru kesulitan mengawasi semua kelompok sekaligus. Lalu terdapat siswa yang kurang aktif. Lalu yang ketiga ada kendala teknis. Yang pertama ada keterbatasan ruang kelas. Lalu kesulitan menyiapkan soal yang seimbang, membutuhkan perangkat pembelajaran, dan kesulitan melakukan penilaian dengan sistem yang kompleks. Selanjutnya ada kendala guru. Membutuhkan energi ekstra untuk mengawasi. Lalu diperlukan manajemen kelas yang baik, kesulitan membagi perhatian kepada tiap kelompok, dan memerlukan persiapan yang cukup. Lalu yang terakhir ada kendala motivasi. Siswa dengan tim yang tertinggal atau kalah bisa kehilangan semangat. Dan ada tekanan untuk tidak mengecewakan tim. Solusi yang mungkin bisa diterapkan dalam kendala ini adalah yang pertama, dengan perencanaan waktu yang matang, lalu pemberian peraturan yang jelas dan tegas, lalu Unggulan penerapan strategi pembelajaran TGT dan bowling kampus. Yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa. Strategi TGT dan bowling kampus mendorong semua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dengan pembagian tim, setiap siswa merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk berkontribusi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama tim. Dalam TGT dan bowling kampus, siswa bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini mengajarkan pentingnya bekerja sama dan saling mendukung antar anggota tim. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan. Penggunaan permainan dalam TGT membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Siswa lebih antusias dalam pembelajaran karena metode ini mengurangi tekanan yang biasanya ada dalam pembelajaran konvensional. Yang keempat, meningkatkan kompetensi sehat. TGT dan bowling kampus mengintegrasikan elemen kompetisi yang sehat.
Dengan adanya turnamen dan bowling kampus, siswa termotivasi untuk memberikan yang terbaik tanpa harus merasakan tekanan berlebihan. Kesimpulan dari penerapan strategi pembelajaran TGT dan bowling kampus yaitu strategi pembelajaran TGT dan bowling kampus sangat efektif dan bermanfaat di sekolah yang sedang memfokuskan pada soal-soal ujian, yang mana kami memegang kelas 6 dan di sekolah tersebut sedang fokus pada soal-soal ujian. Dengan menggabungkan elemen permainan dalam pembelajaran, siswa tidak hanya merasa lebih termotivasi, tetapi juga dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan penyelesaian soal mereka dengan lebih. Beberapa manfaat yang akan didapat jika guru memiliki banyak strategi. Yang pertama ada peningkatan efektivitas pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan metode dengan karakteristik materi, lalu mampu mengoptimalkan tujuan pembelajaran, bisa mengatasi kendala pembelajaran dengan fleksibel. Pembelajaran juga lebih terarah dan terstruktur. Lalu yang kedua, ada adaptabilitas terhadap siswa. Guru mampu mengakomodasi beberapa gaya belajar siswa, lalu dapat menangani keberagaman tersebut, serta memfasilitasi belajar. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan kelas yang baik. Mampu mengendalikan situasi dengan berbagai pendekatan. Bisa juga menciptakan lingkungan kelas yang dinamis dan meningkatkan partisipasi aktif siswa. Yang keempat, ada pengembangan profesional. Dapat meningkatkan kepercayaan diri guru, memperkaya pengalaman mengajar, mendorong kreativitas dan inovasi, dan meningkatkan kompetensi pedagogi. Yang kelima, ada pemecahan masalah yang efektif. Guru menjadi memiliki alternatif solusi untuk berbagai kendala, dapat mengatasi situasi darurat saat pembelajaran, mampu berimprovisasi saat... Hey guys, jadi segitu aja video dari kita. Aku Ketiaki Hairani dan aku Aini Hairunisa. Sampai jumpa di video selanjutnya.